Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Perjamuan sudah siap. Saudara yang terkasih, perjamuan yang diadakan Tuhan sudah siap. Tuhan mengundang banyak orang datang menikmati perjamuannya. Namun orang-orang yang diundang memberi beragam alasan. Semua memiliki kesibukan sehingga batal mengikuti undangan Tuhan. Mereka lebih memilih menjalankan tugas dan kewajibannya ketimbang menghadiri undangan Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk melukiskan realitas kehidupan masyarakat pada waktu itu. Orang-orang lebih sibuk dengan urusan pribadi dan mengabaikan hal prinsipil dalam kehidupan rohani. Tuhan mempunyai cara memanggil kita untuk mengikutinya. Bahkan pada situasi tertentu, Dia memaksa kita untuk mengikutinya. Namun kita berdalih dengan berbagai tingkatan kesibukan kita. Memilih untuk tidak datang bertemu Tuhan adalah sebuah pilihan yang kontra dengan kehendak Tuhan. Usaha Tuhan memperhatikan kita dibalas dengan penolakan. Kita terlampau sibuk dengan urusan pribadi sehingga enggan mendengar bisikan dan seruannya yang menggema dalam hati kita. Oleh karena itu, mari kita belajar mengikuti panggilan Tuhan. Kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, apalagi memusnahkan kita. Suara Tuhan berusaha menghantar kita kepada keselamatan, berusaha membuat kita bangkit ketika kita jatuh dan memberi jalan ketika kita diam tersesat. Saudara yang terkasih, perjamuan yang disediakan Tuhan kepada kita hendaknya menjadi pegangan bagi kita dalam menapaki perjalanan hidup kita. Ikutilah panggilan Tuhan dan bersyukurlah atas rahmat panggilan yang telah kita terima dalam hidup kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa.
Terima kasih Tuhan, dengan penuh kasih dan kerinduan Engkau mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu. Gerakan kehendak kami untuk selalu datang memenuhi undangan kasih-Mu, karena di sanalah keselamatan dan kebahagiaan kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.